Al-Muqtadir, ya. Coba perhatikan di sini hurufnya. Di sini ada 7 huruf ya yang tadi keluar. Alif, lam, mim, qaf, ta, dal, dan ro. Al-Muqtadir. Ya. Ini pakai qaf ya, pakai qaf. Bukan al-muk, bukan al-muk. Muk itu berarti pakai kaf. Itu salah ya. Atau al-muqtadir itu salah juga, itu pakai ain. Yang betul al-muqtadir ya. Nah, al-muqtadir itu artinya Allah Maha Kuasa atau Maha menentukan. Jadi Allah yang Maha Kuasa dan juga menentukan segala hal yang ada di alam semesta. Kekuasaan Allah itu mengalahkan kekuasaan makhluk ya. Jadi kekuasaan Allah mengalahkan kekuasaan makhluk. Makhluk apakah punya kuasa? Ya punya ya. Makhluk mempunyai kuasa seperti kita. Kita ini mempunyai kuasa untuk diri kita sendiri. Contoh, kita lapar, kita mau makan. Kita haus, kita minum. Itu kuasa. Tetapi kekuasaan itu tetap bisa dikalahkan dengan kekuasaan Allah ya. Kita ingin makan enak ya, tapi ternyata Allah menjadikan tubuh kita ini sakit. Jika makan ternyata menjadi tidak enak. Jadi kekuasaan kita tetap dikalahkan oleh kekuasaan Allah ya. Selanjutnya, kekuasaan Allah itu mutlak dan sempurna ya. Jadi Allah itu berkuasa sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah itu sudah kuasa. Kemudian Allah menentukan atau menjadikan alam semesta, langit, bumi, dan lain sebagainya ya. Sehingga Allah kekuasaannya mutlak ya. Jadi apapun yang kehendaki oleh Allah bisa dilaksanakan ya. Nah ini manusia yang tadi mempunyai kekuasaan itu tidak mutlak ya. Semisal tahun ini yang menjadi presiden itu Presiden Joko Widodo ya. Setelah 5 tahun ke depan bisa jadi nanti diganti, berarti kekuasaannya tidak mutlak. Raja di Arab Saudi sekarang adalah Raja Salman bin Saud ya. Nanti ketika beliau nanti wafat, maka nanti akan digantikan oleh putranya. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan manusia itu tidak sempurna. Jadi kekuasaan Allah lah yang mutlak dan sempurna. Sekarang Allah menjadi Tuhan, seterusnya Allah akan menjadi Tuhan. Jadi kekuasaannya mutlak ya. Nah, selanjutnya Allah Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita beberapa waktu kemarin Ustadz mendengar ada informasi di berita itu ada gempa bumi di Haiti. Haiti itu sebuah negara di daerah Amerika sana. Di sana ada beberapa orang meninggal. Itu merupakan kekuasaan Allah. Bumi dikuasai oleh Allah. Ketika Allah menghendaki berguncang di suatu tempat, maka berguncang terjadi gempa. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan bencana yang terjadi di Haiti semisal. Atau juga yang terjadi di belahan Amerika juga, kalau tidak salah, terjadi kebakaran. Itu siapa? Ya karena Allah berkuasa, api diarahkan kemana saja untuk membakar dan sebagainya. Ya, itu Allah Maha Kuasa. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus meyakini segala kekuasaan Allah itu dengan cara bersyukur kepadanya. Hari ini kita ditakdirkan Allah bisa bangun dengan keadaan sehat, maka kita bersyukur ya. Allah sudah menentukan hari ini kita bertemu. Kalian bertemu dengan Ustadz, belajar pembelajaran ini, maka harus kita syukuri ya. Itu adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah Al-Muqtadir ya. Baik. Selanjutnya, bukti pengakuan kita atas sifat Al-Muqtadir. Jadi, apa bukti bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Al-Muqtadir, yang Maha Kuasa? Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung dari segala keburukan. Ya, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung dari segala keburukan. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha menentukan.
menentukan. Kita berlindung kepada Allah dari paparan virus corona. Kenapa? Karena bisa jadi Allah nanti menentukan orang-orang yang terpapar virus itu siapa saja. Maka kita berlindung kepada Allah supaya dihindarkan dari paparan virus corona. Ya. Yang kedua, memperbanyak amal kebaikan. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, maka kita harus memperbanyak kebaikan. Ya, kebaikan itu apa saja? Contohnya tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, itu termasuk perbuatan baik. Ya, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya itu termasuk amal kebaikan yang harus kita perbanyak. Ya. Selanjutnya, ada selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Ya, optimis itu artinya percaya diri, ya, percaya diri, dan juga berprasangka baik kepada Allah. Jadi setelah kita mengerjakan sesuatu dengan baik, maka kita harus optimis. Hari ini kita sudah belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, maka kita harus optimis. Insya Allah nanti nilainya juga bagus. Itu optimis, ya. Yang terakhir, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah dalam mencapai tujuan. Ini tadi ya, berikhtiar. Berikhtiar itu artinya berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Itu ikhtiar. Ikhtiar itu termasuk usaha dan juga berdoa. Kalian mau menghadapi ujian, maka kalian harus berdoa, belajar. Harus belajar dan juga berdoa, itu ikhtiar. Setelah belajar, setelah berdoa, tibalah waktu ujian. Kalian mengerjakan soal-soalnya. Sudah diselesaikan semua, akhirnya kalian bertawakal kepada Allah. Artinya, memasrahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah berusaha dengan baik, kita sudah berdoa, maka kita pasrahkan kepada Allah. Insya Allah, Allah juga akan memberikan yang terbaik. Ya, itu bukti pengakuan kita atas sifat al-muqtadir. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Baik. Ustadz lanjutkan kalau tidak ada ya. Nanti kalau ada silahkan ditanyakan. Pak, kok ada dua akun, Pak? Ya? Ya, Kak Alif? Kok ada dua akun? Kok ada dua akun? Yang Apa? satunya kok ada dua akun? Ya, Ustadz kenapa pakai dua akun? Di sini Ustadz merekam dua kegiatan kita. Di sini satu Ustadz merekam untuk pembelajarannya, yang satu nanti merekam kalian. Jadi ini nanti akan ada, karena video yang diharapkan itu nanti menampilkan siswa. Jadi alhamdulillah di sini beberapa siswa sudah hadir di sini ya. Jadi itu ya. Ya, baik, selanjutnya al-muqaddim. Ya, di sini hurufnya ada 6 ya. Alif, lam, mim, qaf, dal dan mim ya. Al-muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Artinya apa? Artinya Allah mendahulukan atas apa yang diciptakannya ya. Jadi Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi sebelum alam semesta itu ada, sebelum malaikat ada, sebelum manusia ada, itu Allah sudah ada terlebih dahulu. Makanya Allah disebut Al-Muqaddim. Ya, jadi Allah itu sudah ada. Kemudian Allah berkehendak menciptakan alam semesta beserta isinya. Ya, jadi Allah Al-Muqaddim sudah ada sebelum sesuatu itu ada. Maka mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah juga mendahulukan apa yang dikehendakinya. Jadi ketika Allah berkehendak, itu hanya mengatakan kun, jadi, maka jadilah hal tersebut. Ya, ketika Allah itu menghendaki penciptaan langit dan bumi, maka Allah hanya berkata kun, jadilah. Maka nanti akan terjadi dengan proses yang alami, yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah juga mendahulukan peringatannya sebelum hukumannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi kepada kaumnya,
seperti Nabi Muhammad diutus kepada kaum Quraisy di Mekah. Ya, untuk apa? Untuk memberi peringatan, karena di sana itu menyembah berhala yang disebut Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Mereka menyembah itu, yang itu bukan Tuhan. Maka Rasulullah diperintahkan untuk memberi peringatan bahwa itu bukan Tuhan. Kalau tetap menyembah itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan seterusnya. Ya, itu mendahulukan peringatannya. Setelah diberi peringatan, ternyata masih saja kafir, maka nanti baru hukuman Allah akan berlaku pada umat tersebut. Ya, jadi tetap ada peringatan dulu sebelum Allah menghukum. Jadi kita juga harus begitu. Jadi kalau ada sesuatu, mungkin ya, nanti Ustadz itu ketika akan menghukum siswa, contohnya Ustadz ingatkan dulu satu kali siswa mungkin melakukan kesalahan. Nanti Ustadz tegur, Kak, enggak boleh begini ya, enggak boleh, contohnya, enggak boleh kelahi dengan temannya ya, jangan diulangi lagi ya, diingatkan. Ternyata mengulang lagi, baru nanti akan ada hukuman. Itu kita mencontoh Allah, ya, mencontoh bahwa Allah itu memberikan peringatannya dulu sebelum memberikan hukuman. Selanjutnya, mendahulukan kasih sayangnya sebelum kemurkaannya. Jadi Allah itu memiliki kasih sayang yang lebih besar daripada kemurkaannya. Ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan ketika Allah menciptakan penciptaan makhluk, Allah berfirman menetapkan ketetapan untuk dirinya sendiri. Jadi Allah memberikan ketetapan kepada Allah sendiri saat menciptakan makhluk. Sesungguhnya rahmatku atau kasih sayangku melebihi murkaku. Jadi kasih sayang Allah itu lebih besar. Siapa saja yang berbuat dosa, entah dia mungkin orang yang sudah membunuh, orang yang berzina, mencuri, dan lain sebagainya, ketika dia nanti datang kepada Allah, bertaubat, memohon ampun dengan sebenar-benar taubat, maka Allah tetap akan mengampuninya. Itu maknanya Allah mendahulukan kasih sayangnya sebelum kemurkaannya. Kita juga harusnya bisa seperti itu ya. Jadi ketika ada teman bersalah, minta maaf, ya harus kita maafkan. Ya, kita mendahulukan kasih sayang sebelum kemurkaan ya. Nah, sebagai hamba maka kita harus mendahulukan perintahnya. Perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya itu harus kita dahulukan dan kita kerjakan. Dan juga kita harus menjauhi larangan Allah seperti memakan makanan yang haram, berbohong, mencuri dan lain sebagainya itu harus kita tinggalkan atau kita jauhi ya. Baik, selanjutnya ya, ini sudah tahu ya, ini gambar apa? Gambar? Iya, Pak. Udah. Meja dan kursi. Ya, kira-kira siapa yang buat meja dan kursi ini? Manusia. Manusia. Ya. Manusia, mungkin tukang kayu, mungkin pakai robot lah, mungkin kalau pabrik ya, mungkin seperti itu. Tapi ada yang membuatnya, ada yang menciptanya. Jadi sebelum ada meja kursi, pasti ada tukangnya dulu, tukang kayunya dulu. Begitu juga sebelum adanya alam semesta ini, sebelum ada ustadz, sebelum ada kalian, sebelum ada bumi dan lain sebagainya, itu Allah sudah ada yang menciptakan. Ya, jadi ini kita mengakui bahwa Allah Al-Muqaddim, ya, itu bahwa Allah itu sudah ada yang maha mendahulukan. Ya. Selanjutnya, ini perilaku bukti pengakuan kita atas sifat Al-Muqaddim. Jadi perilaku kita yang menunjukkan pengakuan kita atas sifat Al-Muqaddim adalah yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu melakukan. Jadi dalam berbuat baik usahakan kita melakukan terlebih dahulu ya. Ketika kita mau buang sampah, buanglah di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Maka itu melakukan kebaikan kita mulai dari diri kita sendiri ya. Ibda binafsih, mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan ya. Jadi masa depan itu harus kita persiapkan. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah kalian nanti akan menjadi anak yang dewasa.
insya Allah nanti akan kuliah, insya Allah nanti akan bekerja, insya Allah nanti akan menikah dan memiliki keturunan. Maka semua itu dibutuhkan ilmu, ya, dan pengetahuan. Maka kalian sekolah, kalian belajar untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Masa depan itu pasti jauh berbeda, ya, dengan masa sekarang, ya. Jadi harus kita persiapkan. Nah, selanjutnya tidak menunda-nunda pekerjaan, ya. Jadi kalau kalian punya tugas dari guru-gurunya, maka kalau bisa segera dikerjakan supaya nanti tidak menumpuk. Itu salah satu bukti juga pengakuan atas sifat al-muqaddim. Yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, ya. Jadi kepentingan yang kira-kira berdampak kepada umum orang banyak, maka itu harus kita dahulukan, ya, daripada kepentingan kita pribadi. Contohnya dalam masa sekarang ini virus corona itu merajalela, ya. Maka ketika meskipun kita sehat ataupun kita merasa sehat, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ketika keluar, kita selalu memakai masker. Kenapa? Bisa jadi kita tertular dari orang lain, ataukah kita tidak merasa nanti menularkan kepada orang lain. Maka itu salah satu contoh mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Ya. Dari Ustadz, apabila ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.